Bapak datang seperti ini dan kita bahas bagaimana ini nasib pemerintah atau bahkan masyarakat kita ke depan. Saya berdiri sini akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama klarifikasi, yang kedua pertanyaan, yang ketiga adalah usul saran. Yang pertama saya mau klarifikasi sedikit terkait tadi Bapak sebut PNMO, jadi saya yang paling bertanggung jawab. Jadi saya berdiri di sini ingin klarifikasi sedikit terkait dengan PNMO. Jadi begini Bapak, PNMO sejak tahun 2015 kami bersepakat di tempat yang sama kita duduk sekarang. Kami mengundang 3 kepala kampung, mulai dari tokoh adat, tokoh pemerintah, pemerintah, agama, sampai dengan seluruh aspek masyarakat yang ada di sini. Tanggal 31 Desember tahun 2015. Kami sepakat bersama berbicara mengenai nasib anak-anak kami yang ada di 3 kampung, terkait mereka yang sekolah. Lalu kesepakatan itu kami bikin dalam satu forum yang tempat juga sama yang kita duduk sekarang. Untuk bagaimana nih kita mau nasib kita sekolah ini tidak jelas, sedangkan anggaran pendidikan semakin hari semakin tinggi. Maka kita melihat bahwa kita punya potensi PNMO yang, kalau saya mau bilang kita uang ada, kita duduk tindakan, tapi orang datang cabut-cabut pergi tidak tahu. Itu konsep yang waktu itu saya sendiri yang menyampaikan itu di sini. Dan saya sampaikan dan saya pastikan bahwa PNMO akan kita pakai sebagai aset kampung untuk kemakmuran orang-orang yang ada di Kepulauan PAM, tapi juga menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Nah, itulah yang menjadi motivasi utama kami untuk akhirnya lahirlah yang namanya LSM Peduli Pendidikan, Pak. Lahirlah di situ tanggal 31 Desember tahun 2015 untuk mengelola PNMO. Tetapi yang saya ingin klarifikasi adalah LSM Peduli Pendidikan setelah kami menyampaikan kepada untuk legalisasi hukumnya, kami menyampaikan kepada akta notaris, kemudian dikeluarkan akta notaris dan sifatnya non profit. Artinya kami tidak cari keuntungan di situ. Sifatnya non profit. Maka LSM hadir untuk bagaimana nasib anak-anak kita. Itu fokus utama kita. Akhirnya kami sepakat untuk tagihan masuk di PNMO untuk mengurus pendidikan. Walaupun sampai dengan hari ini kami belum sepenuhnya menyatakan untuk mengurus pendidikan. Karena dalam perjalanan ada saja yang kami harus urus. Yang pertama pendidikan, pembangunan gereja, bahkan dengan orang mati sekalipun kami hadir di sana. Untuk bagaimana mengurus. Terkait laporan, kami menyampaikan laporan itu secara periodik. Jadi 1 tahun sekali kami menyampaikan itu kepada ketiga kepala kampung dan perwakilan yang sudah kami laporkan setiap tahun. Untuk kalau bisa kepala kampung waktu itu bisa mengambilnya menjadi sebuah catatan dan masukkan di dalam APBK kampung. Sebenarnya itu bisa. Karena kami juga ingin dihargai, kan begitu ceritanya. Kami kerja, kami juga ingin dihargai. Itu yang kami cari waktu itu. Tetapi ya masalah, walaupun kami tidak dihargai, kami kerja seperti matahari. Kami tetap terus bekerja. Jadi sampai dengan hari ini kami pun secara lembaga belum terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat. Walaupun kami berusaha untuk tetap harus kami terdaftar di sana. Karena ada beberapa hal yang mestinya kami juga hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Bapak datang hari ini, itulah yang menjadi kita punya mimpi. Justru saya selalu sampaikan kepada teman-teman pendamping TK, kamu hadir itu menjadi angin segar, bahkan menjadi harapan baru bagi kami. Karena kami berusaha bagaimana Kepulauan PAM. Kami ingin mengembalikan dulu Kepulauan PAM itu jaya di Jayapura, Pak. Orang-orang PAM yang besar di sana. Tapi sampai dengan hari ini generasi itu hilang. Kami pun hilang, tenggelam. Tidak ada dia purimba di mana. Oleh karena itulah yang memotivasi kami untuk berdiri menyampaikan bagaimana kita mempunyai kehidupan ke depan. Saya menyampaikan kepada teman-teman di TK, kalau bentuk BUMDes, hal yang pertama mesti kita perhatikan adalah sumber daya manusianya. Kalau saya pikir sumber daya alam Tuhan sudah karuniakan, dan saya pikir luar biasa Kepulauan PAM. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu harga mati. Saya mau tanya Bapak Ibu kita sekalian, hari ini siapa yang punya gambar yang terletak di uang 100.000 di emisi tahun 2022? Kalau bukan PNMO. Sejak 2019 kami nobatkan sebagai pengelola destinasi wisata terbaik
mendapatkan grade gold tahun 2019, Pak. Untuk mendapatkan itu, kami butuh kerja keras. Walaupun mungkin orang melihat kami dari sisi yang tidak bagus, tapi ada orang loh yang menilai kami bagus dari sisi pengelolaan. Itu yang ingin saya sampaikan. Maka begini, terkait BUMDes, saya ingin 3 kepulauan PAM harus memiliki BUMDes bersama. Ya, BUMDes bersama. Kenapa demikian? Miniaturnya kita sudah bikin di Pianemo. Kami sudah jadikan dia di Pianemo. Tinggal bagaimana nih kita kawinkan dengan pemerintah. Jalankan dia. Dan kalau perlu, besok LSM itu hanya perusahaan yang kami klaim sebagai, kami hanya datang mengelola, Bapak Ibu punya aset. Kapan-kapan kalau 3 kepala kampung percaya lembaga lain, kami pun harus menarik diri dari situ. Itu dia punya dasar kerjanya, Bapak Ibu. Jadi itulah yang ingin saya klarifikasi hari ini. Jadi kalau hari ini kita bersama, duduk bersama, saya pikir ini sebuah diskusi yang luar biasa. Maka hari ini kita harus bersepakat bersama. Kepulauan PAM harus memiliki rumah besar, yaitu badan usaha milik bersama, untuk mengembangkan potensi yang ada di 3 kampung. Dan saya pikir itu menarik. Karena kerja bersama itu indah. Ya, sendiri itu penjaga gawang. Kira-kira begitu. Jadi ingin saya sampaikan, untuk mekanisme pemilihan dan sebagainya, saya ingin menyampaikan satu hal begini. Tadi Bapak Wakil Bupati menyampaikan bahasa yang sangat menyentuh bagi saya. Harapan beliau adalah ketika BUMDes ini lahir, maka kita menghasilkan besok unit-unit usaha yang menghasilkan duit dan bisa menjadi produktif masyarakat kita di Kepulauan PAM. Maka harapan itu kalau tidak disertai dengan manajemen penyiapan sumber daya manusia yang baik, percayalah, nanti seperti kalau Bapak Ibu yang Nasrani kemarin ada judul tema, kita punya tema di GKI bilang apa? Harapan dan gaya hidup. Harapan kita berbeda dengan gaya hidup kita. Maka kita tidak akan mencapai itu. Kalau kita tidak bisa memanage bagaimana ini, kelompok ini harus dijaring seperti apa supaya orang-orang yang duduk di dalam tidak semerta-merta motifnya adalah uang. Jangan. Karena saya pikir BUMDes ini awalnya kalau motifnya adalah uang, kita sudah gagal. Kita sudah gagal di situ. Karena saya pikir untuk mengawali sebuah BUMDes itu kerjanya keras. Kami sudah rasakan di Pianemo. Walaupun Pianemo itu sebenarnya sudah berduit sebenarnya. Tapi kami mengawalinya dengan sebuah perjalanan yang tidak mudah. Karena kita sedang mengubah mindset masyarakat. Oleh karena itu, saya menyampaikan, meminta kepada kita semua, Bapak Wakil Bupati yang terhormat, kita hari ini sepakat, badan usaha ini sebelum kita masuk untuk anggarannya, kita mulai dulu dengan rumahnya. Karena tidak mungkin kita beli perabot kalau rumahnya belum jadi. Karena nanti konteksnya seperti tadi, kita hadir di sini, badan usahanya ada, rumahnya di mana? Kan itu. Artinya kita beli perabotnya dahulu, baru rumahnya kita belum bikin. Nah ini seperti apa? Ini yang harus kita benahi. Badan usaha ini kita harus urus, selesaikan. Dia punya badan usaha atau dia punya strukturnya di tahun ini. Tahun depan baru kita bicara dia punya modal. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan terkait dengan kita punya badan usaha. Karena kita tidak mungkin bilang hari ini jadi dia punya rumah langsung juga dengan dia punya modal. Lalu dia orangnya kita belum siap juga. Seperti yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Apapun. Kita belum memberikan sebuah kapasitas kepada orang. Dia punya pekerja di dalam juga belum. Lalu kenapa tiba-tiba kita kasih duit? Sama seperti kita kasih nasi bungkus. Kita makan selesai, sudah selesai di situ. Uangnya habis, kita pun malas kerja. Dan itu yang akan terjadi. Maka saya minta dengan hormat hari ini, Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi semangat teman-teman yang sudah ada di PAM. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian. Tetapi mari kita kaji dengan baik. Kalau kita mau bentuk badan usaha milik 3 kampung, lalui mekanisme dengan baik, pilihlah mekanisme atau orang-orang yang memang benar-benar. Kalau tadi Bapak Wakil Bupati bilang kita libatkan mahasiswa, jauh lebih mantap. Dia botak masih segar. Ya, bukan berarti saya meremehkan saya bapak-bapak, tidak. Mereka adalah penasihat yang baik yang akan menasihati teman-teman sekalian untuk bekerja di bidang ini. Ya. Oleh karena itu, kaji dengan baik dulu badan usaha ini supaya kita punya harapan ke depan. Kita tempuh salah satu unit sudah menghasilkan uang di Pianemo itu. Sudah ada uangnya itu. Tinggal badan sepakat saja. Pianemo ditarik kembali oleh badan usaha. Selesai. Kami pun harus mundur.
Begitu. Oleh karena itu, dengan siang hari ini saya pikir sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Wakil Bupati. Saya memang punya mimpi, mudah-mudahan Kepulauan PAM melahirkan badan usaha yang bisa bersaing dengan kita seberapa kali pergi di Yogyakarta sana. Lalu kita pulang bikin apa juga. Kan itu. Ini bisa ditagih masyarakat. Kita bikin apa juga kalau pergi di Jogja baru tidak pernah menciptakan badan usaha. Nah, ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Kemudian yang pertanyaan terakhir Pak ya, mohon maaf kalau lama. Terakhir pertanyaan saya begini Pak. Tadi kalau tidak salah Kepulauan PAM itu sudah punya badan usaha, sudah jadi Pak. Apakah kalau memang besok badan usaha, artinya badan usaha yang sudah milik PAM yang sudah jadi, sudah ada orang-orangnya, kita tidak perlu ganggu lagi. Tetapi kita lahirkan badan usaha milik bersama. Kemudian dialah menjadi salah satu unit untuk mengembangkan yang ada di PAM. Bergerak di BBM dan Kopra. Ya. Untuk Kopra saya punya catatan sendiri Pak. Terkait Kopra, tolong dipertimbangkan bahwa ada juga pengusaha lokal. Itu kan juknisnya dari pembentukan badan usaha. Bahwa ada pengusaha lokal yang tidak boleh mati ketika lahirnya badan usaha. Ini perlu dipertimbangkan. Itu yang menjadi catatan buat kita sekalian. Pertanyaan saya cuma itu tadi Pak. Apakah bisa kita mengawinkan badan usaha milik PAM dengan yang badan usaha bersama ini bisa bekerja bersama dalam kapasitas rumah besarnya adalah Kepulauan PAM, tetapi salah satu unitnya adalah di PAM. Kira-kira itu penjelasannya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan.